terlihat ya. Nah, untuk yang nomor 1 coba dikerjakan oleh, saya tunjuk langsung saja. Mbak Sabrina, monggo. Mbak Sabrina. Ya, Bang. Ya. Penetapan kadar ibuprofen 800 mg dengan spektrofotometer UV-Vis dilakukan dengan melarutkan sediaan ke dalam 250 ml. Selanjutnya diambil 1 ml dan diencerkan dalam 50 ml. Berapa kadar ibuprofen jika diperoleh serapan 0,6 dengan persamaan Y sama dengan 0,1 X-1? Bentar ya, Bang, dihitung. Oke. Bang, isinya 100%. Bentar. Dari mana? Kan ngitung dulu ya, Bang, berarti ya Y sama dengan 0,1 X-1. Y-nya itu kan berarti 0,6 ya. 0,6 sama dengan 0,1 X-1. Itu hasilnya kan nanti X-nya kan 16 ppm. Iya, 16 ppm. Terus habis itu 1 ppm itu kan 1 miligram per liter. Terus jadinya 1, nek dijadikan ke mikro berarti 1 mikrogram per mililiter. Yang mana? ppm, Bang. Sama dengan ppm ya. P. Terus rumus kadar apa, Bu? Kemarin tadi malam kan sudah didebatkan nih untuk kadar. Rumusnya apa? Yang dianalisa dibagi yang diketahui kali 100% itu, Mas. Bang. Masuk. Persen kadar. Oh, Faktor pengencerannya kadar, faktor pengenceran. Faktor pengencerannya ini dipipet 1 mili dan ditambah air hingga 50 mili. Nah, itu mana berarti? Iya, enggak. Nah. Nah, 16 kali 50 kali 1 kali soalnya 250. Iya, 200 berarti ya. Nah, Wahyu. Berarti 16
16 mikrogram per mili dikali 50 dikali 250. Dibagi 200. Iki kok iso untuk 16. Dibagi 800 berarti. Dibagi 800. Sebentar yang kayak sebentar. Sama 16 dikali faktor pengencerannya kan 50 ya Bang tadi. Dikali Terus dikali 250 kan. Jadi yang dilarutkan itu terus dibagi 800 ribu karena mikrogram. Terus hasilnya dikali 16 ini dikalikan 50 dikalikan lagi atau 50. langsung dibagi? Dikali 250 dulu dikali lagi. Dikali 250 kan. Terus dibagi 800 ribu karena di 800 miligramnya dijadikan mikro. Jadi dirubah mikro ya. Ya. Mikro gram per mili kayak gini dong. Sama kali 100 Bang, itu tapi nggak ada jawabannya ya? sama dengan itu yang pengen saya sampaikan tadi. Berapa? Yang atas ini berapa? 200.000 ya? Ya. Iki piye to jane aku bingung kok nek nggarap ngene iki yo. Rumusnya piye sih? Ora ketemu jawabannya, Bang. 25%. Nah, iya. Nah, tadi ini yang seperti yang kami debatkan kemarin antar mentor, masnya Mas Slamet, saya sendiri juga, Mas Slamet sendiri juga kemarin bertanya-tanya, kok bisa Bang? Ya, gini ya, kita berdebat sendiri kan akhirnya. Nah, yang ini yang pengen saya sampaikan, seharusnya kalau ini diganti, soal kan sama plug toh, hanya diganti di 800 tok toh. Kemarin 200 diganti 800. Nah, itu yang aneh. Dalam arti apa? Lawang soal sama plug, option sama plug, hanya ini diganti. Rumusnya tetap. Nah, cuma perbedaannya kalau teman-teman tidak kalikan faktor add, merah ya, faktor add kan ini kan. Nah, teman-teman mungkin bisa, tapi di situ satuannya pun berbeda. Kenapa? 16 mikrogram namanya ppm, biar tidak merubah satuan, berarti 16 mikrogram per mililiter. Setuju ya? Ini biar tidak merubah ppm-nya. Ya. Soalnya sekarang masuk harus dibuka dulu nih, walaupun sudah berbayar. Nah, jadi ini kan tetap. Nah, kalau misalkan kita tidak misal kemarin mungkin ini baru ketemu ya. Nah, kalau misalkan ini kita kemarin tidak merubah, tidak mengalihkan dengan volume add, maka hasilnya hanya 800 toh. Nah, 800 dibagi 800.000 karena kita harus samakan satuannya. Di sini miligram harus dijadikan mikrogram. Biar apa? Biar di sini tidak merubah. Nah, akhirnya coret pun nggak bisa ketemu 100. Makanya kesimpulannya begini saja, ketika teman-teman nanti ketemu ini 800, kan soal itu dilacak, ada yang nanti mungkin, Bang, aku ketemu nih ibuprofen 800 isinya 100%. Nah, aku kok nganu Bang, enggak 800 tapi kok 200. Nah, mungkin saja. Kenapa?
Karena soal itu 400 atau 500 soal diacak. Nah, teman-teman tinggal mendapatkan satu orang mendapatkan 200 soal. Nah, jadi kemungkinan soal ini masih ada nantinya. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya teman-teman ketemu ibu profil 800 ataupun 200 dengan ilustrasi soal yang sama seperti ini, Y sama dengan 0,1 X min 1, jawabannya semuanya adalah 100%. Jadi jawabannya seperti itu. Lu Bang, yang benar berapa Bang? Ya, yang benar 200. Kalau ini teman-teman ganti 200 pasti langsung ketemu. Nah, ini dibagi 200. 200 bagi 200 ketemu 100%. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan ini memang kesalahan dalam soal. Kenapa? Karena dia hanya mengganti kadarnya tok, sedangkan di sini semuanya tetap. Kalau memang kadar ini tidak berpengaruh, lah bagaimana nggak berpengaruh? Nanti aja endingnya kita bagi kadarnya. Nah, makanya di sini tetap berpengaruh, nggak mungkin nggak berpengaruh. Ketika ini diganti, kenapa bawahnya nggak diganti? Kenapa persamaannya tetap? Pertanyaannya di situ. Makanya di sini kalau misalkan kadarnya memang ini diganti 800, ya harusnya dia pun semuanya harus berganti. Dalam arti mungkin ini juga harus berganti. Nah, jadi kesimpulannya, jadi nggak usah perlu bingung ketika ibu profilnya 800 maupun 200 maupun 400 tetap jawabannya 100%. Kenapa? Kita masukkan rumus secara real pun dengan asumsi mencoret satuan pun hasilnya yang ketemu hanya yang 200. Itu kesimpulannya teman-teman. Oke, ada yang tanyakan? Bang mau tanya, berarti itu nanti tetap dikalikan sama soalnya di TO-nya Bang Pen itu yang TO itu hanya sampai faktor pengenceran. Berarti tetap kalau ya, misalnya itu ada kenapa dia Nah, di TO saya itu kenapa nggak tak kalikan ini? Toh pun ya nggak ketemu. Nah, makanya saya ngambil simpelnya, langsung tak kalikan terus dibagi hasilnya 100. Tetapi kalau misalnya kita kaji ulang pun itu tetap masih salah. Dalam arti apa? Nah, ini kan 16 ppm itu sama dengan, kita jabarkan wes, 1 ppm itu kita sama dengan, sambil nanti kita kembali ke atas yang tadi siang PR-nya. 1 ppm wes kita sepakati berapa teman-teman? 1 miligram per liter. Setuju semua ya? Gimana suaranya? Ya, 1 Setuju? miligram per liter. Betul? Deal ya? Nah, ketika miligram ini tak rubah menjadi mikrogram, berarti kan turun jadi 1000 kan? Mikrogram toh, betul? 1 miligram, betul? 1 miligram sama dengan 1000 mikrogram, betul? 1 miligram tak jadikan mikrogram, betul, tak kalikan 1000, betul enggak? Betul Bang. Betul ya? Nah, tak bagi, sekarang liternya tak rubah. Liternya tak rubah jadi mili. Jadinya jadi berapa? 1000 mili. Betul enggak? 1 liter sama dengan 1000 mili. Betul? Nah, ini tak coret. Jadilah sama dengan 1 mikrogram per mililiter. Nah, berubah toh? Oh, sama kan? Artinya 1 ppm itu biar nggak ngerubah angka satunya, bisa dijadikan 1 miligram per liter, bisa dijadikan 1 mikrogram per mililiter. Nah, artinya 16 ppm sama dengan 16 mikrogram per mililiter. Oke, ya kita sudah ketemu ini fix. Nah, kali faktor pengenceran teman-teman. Nah, kalau kita kalikan faktor pengenceran tok, coba dikalikan berapa hasilnya? 16 kali 5 80 tambah 0 800 toh. Nah, 800 itu satuannya, ingat loh, satuannya itu baru mikro loh, belum mili loh. Nah, kesalahannya di situ teman-teman. Makanya di tryout saya pun itu masih harus direvisi. Dalam arti apa? Ya tadi itu tadi. Nah, jadi dia tetap, ada yang belum di ACC sudah tahu. Nah, dia tetap
Ini harusnya 200, itu yang harus ada, yang itu yang bisa dikerjakan. Kalau ini diganti selain 200, kita nggak akan bisa mengerjakan. Nah, terus solusinya gimana Bang? Ya sudah, mau nggak mau pilih saja opsinya 100 mg. Bang, Jadi seperti itu. Bagaimana? Bang. Ya. Aku toh, tapi aku yo bingung juga sih nek garap soal iki dadi sebel aku. Di bimbel yang lain toh kayak kelas farmasi gitu toh Bang, di bukunya mencari persen kadar itu memang rumusnya ada 2. Itu di situ tulisannya ada 2. Lah terus kan dulu diterangin kok ono tulisan cili-cili. Di samping rumusnya itu tak tulis cili-cili. Pakai rumus yang ini, rumus A itu jika yang diketahui dalam bentuk miligram. Pakai rumus yang B jika yang diketahui dalam bentuk ppm. Nah, aku bingung Bang terusan. Jadi ki rumusnya toh Bang, sing A, nah, terus jika rumusnya yang yang diketahui dalam bentuk gimana? miligram itu dipakai persen kadar. Lah yo aku bingung iki terusan. Mbak Endah kuwi lho sing mudeng malah aku ora mudeng sih. Pokoknya tuh rumusnya ada 2 Bang, aku bingung. Rumus A. Nah, yang diketahui miligram Bang. Nah, rumusnya yang mana? Ayo tak tulis. Saya Bang. Nah, yang diketahui dalam bentuk miligram. Foto. Aku tuh bingungnya gini Bang. Di foto. Volumenya ya, volume AT itu Bang diabaikan kok Bang. Nah, aku bingung Bang. Nah, makanya di foto kita jadi, analisa satuan. Coba. Mas Fendi, aku kan kemarin pas garap pertama aku udah sampaikan toh, tapi Mas Fendi kan bersikekoh yang ini jadi aku belum aja. Harus di-add toh. Nah, ya coba. Ya, pendapat Mas Fendi kan tolong dikirim. Nah, itu karena kita melihat ppm-nya ini nggak tak masukkan saklek ppm, makanya saya mengatakan di-add. Contoh ya, kita buktikan ya. Nah, setuju kan ini? Nggak ada perdebatan toh? Nah, kita buktikan ketika ini masuk ke rumus kadar ya. Nah, 16 ini kan tetap dikalikan ini kan tetap. Nah, yang namanya apa namanya? Faktor pengenceran kan nggak ada satuannya toh? Setuju semua? Apa faktor pengenceran itu ada satuannya? Nggak ada toh? Nggak ada. Betul? Nah, coba ini jenengan kalikan volume air. Nah, mili dengan mili saya coret. Sama dengan 200 ribuan mikrogram. Nah, ini tinggal dibagi yang ini misalkan 200 mikrogram. Nah, itu rumus yang pertama. Ketika di sini walaupun diketahui ppm, tetapi ppm di sini saya rubah menjadi satuan yang berbeda, tetapi nilainya tidak saya rubah. Nah, makanya tadi coba jenengan masih punya catatannya? Yang apa? Yang rumus A dan rumus B tadi. Rumus A dan rumus B. Sudah tak share di grup. Lah aku malah bingung kok terusan wae. Kok ada tulisan kecil-kecil nih di piye? Itu mesti Mas Slamet paham, soalnya Mas Slamet mentorku juga. Ya. Kok volume A-nya itu diabaikan kalau yang diketahui dalam bentuk miligram? Jadi faktor pengenceran kali faktor pengenceran dalam bentuk miligram. Terus konsentrasi faktor pengenceran volume F itu ketika dalam bentuk ppm. Nah, oke. Nah terus yang dalam bentuk ppm dan miligram ini yang mana? Maksudnya jika tipe soalnya itu yang diketahui dalam bentuk miligram, misalnya kayak gini tadi 800 miligram. Nah, kita pakai rumus yang A. Nah, suatu saat jika nemu soal yang diketahui dalam soalnya bentuk ppm, barulah volume sampel itu berpengaruh. Kalau yang rumus A ini itu tuh volume sampelnya diabaikan yang 250. Oke. Betul. Oke, bisa ya. Ini kita abaikan ya. Tetapi ini dalam miligram toh Bu tadi kita abaikan kan? Volume airnya. Nah, ketika ini jadi 200 tetap miligram. Kan yang 200 pun ada soal yang kayak gini.
Yang kemarin juga kan 200. Itu juga kan soal yang sudah familiar, dalam arti bukan saya yang buat. Soal yang kita bahas yang terakhir itu pun 200 toh. 200 miligram kan? Iya enggak? 16 kali pengencerannya berapa? 50 dibagi. Nah, menurut saya Bu, ppm di sini ini loh. Paham? Ketika faktor X ini adalah ppm, dia harus volume add-nya ada, Bu. Tetapi bukan ini nggak akan ngaruh. Ini mesti miligram. Mana ada ini, mana kita tahu kadar ibuprofen 88 ppm. Ya enggak ada. Adanya yang namanya kadar, penetapan kadar ya jumlah ibuprofen yang kita ketahui secara real. Ini kan jumlah realnya kan. Yang ini ya kita analisa kan. Kita kan nimbang berapa kan? Namanya kadar. Toh di sini juga sebenarnya disebutkan kadar sebenarnya. Nah, makanya di sini ya benar ini rumusnya, Bu. Betul. Tapi yang dimaksud ppm itu yang ini, Bu. Ketika ini ppm, maka di situ volume add harus tercantumkan. Tetapi ketika ini nanti itu diketahui 16 mg, maka volume add tidak diperlukan. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, monggo. Bagaimana? Ada yang berpendapat lain? Ulangi Bang, gimana tadi? Nah, jadi betul rumusnya kan yang dikirim itu persen kadar. Nah, kalau misalkan di situ ada tulisan kecil dalam bentuk miligram, volume add diabaikan. Nah, dalam miligram, miligramnya itu sebenarnya mungkin bukan yang ini. Kenapa? Kalau yang ini kadar sebenarnya toh. Nah, ketika kadar sebenarnya, maka di situ dia tetap ya miligram, kebanyakan pun nantinya ya miligram. Nah, makanya kemarin Mas Slamet juga debat sendiri kan sama saya sendiri juga. Kenapa? Karena mungkin saya juga belum karena belum tahu yang ini juga, belum disampaikan yang ini juga. Memang saya tahu ada dua, cuma saya belum begitu mendalami dia harus pakai yang mana. Nah, tapi setelah ada keterangan yang seperti ini, menurut saya di situ kalau dalam bentuk miligram, miligram itu yang bentuk X ini. Ketika X-nya ini miligram, maka volume add diabaikan. Tetapi ketika volume add ini adalah bentuknya ppm, maka kita tidak boleh mengabaikan volume add. Makanya di situ bentuk ppm, volume sampel harus ada. Gimana? Nah, yang kemarin Mas Slamet jelasannya gimana, Bu? Fokusnya di kadar ibuprofennya. Mas Slamet itu kemarin itu ya gitu, anggur dikali itu jawabannya 100%. Kalau Mas Slamet itu nggak pakai itu loh Mas, 250. Nah ya, Mas Slamet. Iya, nggak pakai 200. Iya, kita bahasnya juga itu nggak pakai 250. Ini kan rumusnya juga kan ada dua. Nah, itu kenapa? Alasannya yang mana? Yang ini kah? Maksudnya ppm di situ kan udah ditulis itu. Kalau misalkan miligram itu volume pengenceran ini kita abaikan, betul. Tapi yang miligram yang mana? Yang ini kah atau yang X ini? Nah, itu yang bisa jadi yang kita jadi pertanyaan. Kenapa? Karena X ini kita jadinya ppm. Makanya di sini ketika kita misalkan nggak masukkan pun, ya jadinya agak rancu. Makanya oke, kalau misalkan seperti itu, toh jawabannya juga sama toh. Jadi seperti ini saja. Toh misalkan kita nggak pakai volume add. Nah, oke, anggap ini 16 mg. 800 dibagi 800, 100%. Lah nek misalkan ini kita saklek seperti itu, ini diganti 200 kan nggak ketemu. Ya sudah, cara ambil jalan tengahnya, ketika ini 800, maka anggap 16 ini adalah miligram. Makanya volume add kita abaikan.
Jadi saya kasih keterangan ya. Nah, jadi ini anggap adalah 16 mg. Makanya volumenya, kadarnya langsung. Jadi daripada pusing-pusing. Nah, jadi ini langsung saja 16 kali volume add tanpa 16 kali faktor pengenceran 16 mg kali faktor pengenceran sama dibagi 800 kadar sebenarnya. Berarti di sini adalah 800 dibagi 800 kali 100% sama dengan 100%. Nah, itu ketika di sini 80 mg. Tapi nanti di sini ketika di sini ada 200 mg, maka ini yang kita anggap sebagai 16 ppm ketika 200 mg. Agan apa Bang? Ben gak bingung, engko ben iso ketemune tetap 100. Kalau ini kita anggap 200 ppm, maka kan kita bisa langsung menggunakan rumus yang kedua. Toh nanti dikalikan volume add-nya, hasilnya juga 100. Oke, paham? Jadi seperti itu aja jalan tengahnya. Bang, ada yang ditanyakan ya? Bang, di sini saya kan nemu soalnya ada ibuprofen 200. Nah, itu 200 toh. Ya, nah itu 16 dikali 50. 16-nya kan sudah mcg itu per mili. Nah, dikali 50 mili dikali 250 mili. Kali faktor pengenceran toh. Iya. Nah, baru nyampe hasilnya 200 itu. Lah iya, ini saya sampaikan. Dibagi 200 mg itu jadiin mcg dulu. 200 mg ibuprofennya itu. Iya. Jadi emang nah ini sudah saya sampaikan kan? Iya. Nah makanya jadi pada teman-teman bingung, nanti lihat saja. Ketika di sini 800, pakai saja tanpa rumus yang tanpa volume add. Anggap ini adalah 16 mg. Tetapi ketika ini 200, anggap itu 16 ppm. 16 ppm sama dengan berapa? 16 mikrogram per mili. Nah, nanti hasilnya ketika 200 mg sama dengan 200.000 ya mikrogram. Nah, kita pakai rumusnya 16 mikrogram per mili kali volume faktor pengenceran kali volume add. Kenapa? Karena itu ppm. Nah, ppm itu harus dirubah Bang. Ya dirubah biar apa? Biar ini bisa dicoret. Nah, kan bisa dicoret kan wah enak. Sama dengan 200 dibagi gram toh dibagi 200.000 mikrogram lagi kali 100% sama dengan 100%. Nah, jadi seperti ini saja biar nggak bingung. Nah, paham? Itu saja. Jadi miligram sama ppm-nya itu fokusnya X ini. Ketika 800, anggap itu 16 mg. Makanya faktor pengenceran diabaikan. Nah, tapi ketika ini hasilnya ppm, maka faktor pengenceran tidak boleh diabaikan. Jadi seperti itu saja, oke? Gila ya? Enggak usah bingung lagi. Pokoknya kalau 200, 800, podo wae sini. Oke, kita kembali ke sini lagi. Muka-muka metu ya Bang, soal itu tak jawab 100 pokoknya. Ya, keluar Bu. Soalnya di saya Mas Slamet angkatan 29 itu keluar. 30 kayak keluar. Biasanya itu soal yang hitungan yang paling sering, entah ya, 800 entah 200. Loh, keluar, jenengan pasti nanti keluar. Kenapa? Soal saya kilingan yang ini itu. Iya. Soalnya saya kilingan ini, saya ingat banget. Saya nggak tahu rumusnya, tapi saya tahu jawabannya itu nek 100.
Iki paling kelingan aku soal iki Pak, enggak seumur hidup mungkin paling nanti inget ya. Kenapa? Ya iku mau aku reti pokoknya 800 ibuprofen iku ketemu 100%, tapi masih ada banyak waktu dulu saya pas saya ngerjakan ini tuh nggak ketemu piye caranya untuk 100 sih, tapi reti nek jawabannya 100 iku yakin bener. Nah ini yang makanya ini tuh sering banget. Nah, makanya tak sebutkan di sini UK 27 itu keluar, TO 8 TO NAS 28 pun keluar, UK 28-nya pun keluar. Makanya ini biasanya nanti pun keluar, tapi nggak usah bingung. Pokoknya jawaban 100 wes itu paling gampang. Oke. Nah, kita di sini nanti. Ini yang agak puyang nanti ya. Nah, 1% itu sama dengan 10.000 ppm. Kok bisa Bang? Jika ngandel, kita buktikan 10.000 ppm itu sama dengan 10.000 miligram per liter, betul? Nah, kita buktikan 1%, yang namanya persen itu kan P per V, sama dengan 1 gram per 100 mili, betul? Nah, kita milinya yang tak ubah dulu dan gak bingung. Milinya ini tak ganti tak ganti 1000. Berarti yang bawah kalikan 10, yang atas harus dikalikan 10. 10 gram per 1000 mili, atau bisa ditulis sama dengan 10 gram per liter. Nah ini kan wes hampir sama. Nah gramnya tak rubah miligram, 1 gram sama dengan 1000 miligram, berarti 10.000 mili. Nah, sama kan? Nah, ketika kita menggunakan B per V, ini kan B per V, atau kita menggunakan langsung ppm, itu hasilnya sama. Nah, 10.000 sama. Itu kata kuncinya dulu. Nah, Bang, kok iki untuk 10 sokondi Bang? Maaf, salah, enggak 10 ppm ternyata. Nah, oke, kita fix itu dulu. Nah, ini kita buat dulu. Dia buat dalam gram per liter. Nah, berarti ini berapa gram per liter? Nah, otomatis kalau kita buat gram per liter, yang balik lagi 10 gram per liter. Nah, kita kembalikan ke sini teman-teman. Nah, biar ketemu A sama dengan A kecil, B kecil, E kecil. Nah, sama dengan 298 itu tidak ada satuannya. A kecil kita juga belum tahu satuannya. B satuannya adalah senti. C satuannya adalah 10 gram per liter. Nah, setelah seperti ini berarti A sama dengan A kecil sama dengan 298 dibagi 10 gram kali senti per liter, betul kan? Nah, sama dengan 29,8 ya, berarti liter per gram kali senti. Nah, satuannya adalah ini, kita pegang dulu. Nah, ketika satuannya itu kita harus merubah ke yang ditanyakan. Nah, konsentrasi ini 10 ppm piro? Oke ini. A kecil, B kecil, C kecil. Sama dengan A sama dengan A kecilnya berapa? 29,8 liter per gram kali senti kali 1 senti. Senti ketemu senti, coret dhisik. Kenapa ini di bawah loh ya? Kan makanya bisa dicoret. Nah, dicoret. Nah, hilang kan? Nah, ini bisa tak tulis. Nah, belum tak akan yang C ya. Jangan bingung. Nah, ini tak tulis dulu biar lebih enak. Nanti biar bisa
nyoretnya biar lebih enak. Nah, gram kali C 10 ppm ya harus dirubah dulu ppm. Nah, 10 ppm sama dengan dirubah jadi berapa sih yang paling enak? 10 ppm tadi 10 miligram per liter, betul kan? Nggak ngerubah kan? Nah, kita masukkan ini saudara C dikali, nah ini di bawah aja. Nah, ini harus dirubah. Kenapa? Biar ini dicoret dulu kan, biar enak. Ini kan dicoret, ini kan liternya di atas, ini liternya di bawah, berarti kan bisa dicoret dulu biar enak. Nah, terus sama dengan 29,8 per gram. Nah, ini dijadikan gram, teman-teman. Berarti 10 mg berapa gram? Nah, berarti dikalikan 0,01 gram. Nah, gramnya ini di atas, ini di bawah, tak coret. Nah, otomatis ketemu toh, komanya maju 2 kali, 1 2, berarti ketemunya 0,298. Nah, ketemu 0,298. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Jadi ruwetnya ke situ. Oke, lanjut. Voice aktif. Masa yuk berikutnya. Industri farmasi membuat sediaan krim hidrokortison dengan bobot 5 gram. Sediaan mengandung 100 mg bahan aktif. Nilai serapan yang diperoleh 0,4123, nilai slop dan intercept adalah 0,0228 dan 0,3313 dengan pengenceran 20 kali dan volume awal adalah 10 mili. Berapa persentase kandungan hidrokortison? Bentar ya, Bang. Oke, Bang, 2,89. Dari mana? Dari rumus itu ya, yang Z sama dengan dimasukkan itu 0,02. Yang jadi variabel X itu siapa? Intercept ya? Yang intercept. Ini yang intercept. Nah, berarti langsung kita masukkan saja Y sama dengan boleh BX min A atau dibalik AX B, sebenarnya sama sih. Yang penting ya, yang penting di sini adalah yang ada X-nya itu dia adalah intercept. Nah, jadi kita plus A ya ini. Jadi langsung kita masukkan saja Y-nya berapa? Y-nya adalah 0,42. Ini sudah sering saya kemarin sudah saya sampaikan di beberapa teman. X plus X sama dengan, kan ketemu X-nya, X sama dengan berapa? 14,47. Ya, nah dikalikan faktor pengenceran, dikalikan faktor kali volume
Ya, Volume awal 10 mili ya. sama dengan 2,9 mikrogram. Nah, tinggal dikalikan nanti bentuk persen, akhirnya ketemunya ada 2,99%. Oke. Ini Bu Irhami. Ada? Enggak ada? Mbak Titis. Ada? Ya, Bang. Nggak ada lagi? Ya, monggo. Apoteker melakukan analisa dalam penetrasi sediaan yang mengandung clotrimazole dengan konsentrasi terhadap waktu dalam reaksi orden 0. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,2078X tambah 0,036 dengan R 0,9910. Berapa laju penetrasi sediaan tersebut? Bentar bangsa itu. Ya? Bisa kan? Ketemu? Bentar, Bang. Dibantu Mbak Arindra. Mbak Arinda. Ya? Ya, Bang. Kalau menurut saya Jawabannya apa? jawabannya yang B, Bang. Jadi laju penetrasi itu berbanding lurus sama intercept. Ya nggak, Bang? Intercept. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika misalkan kayak gini, toh ini nanti kita mau masakan kayak gini. Ini yang mau jadi Y yang mana, mau yang jadi X yang mana kan enggak ada toh. Nah, mau kita masukkan apa? R ini kita masukkan nggak mungkin dong. R ini nilai sendiri. Nah, angkanya padahal ini dan ini. Ya sudah. Kalau misalkan teman-teman ngawur yo, sak ngawur-ngawur yo, misalkan bingung, ono nggak iki? Gak ono. Iki gak ono. Iki ono. Nah, ini ono tim ya. Ini anak ono. Nah, antara ini sama ini. Nah, yang namanya laju penetrasi betul bisa berbanding lurus dengan intercept atau yang ada embel-embelnya X. Jadi embel-embel X ini menggambarkan laju penetrasi. Atau penetrasi itu apa, Bang? Ya, penembusan obat ke dalam kulit. Nah,
Jadi seperti itu. Nah, makanya yang tepat adalah yang B. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau misalnya ada kata kuncinya laju penetrasi, ya wes gak usah bingung-bingung, cari yang pokoknya dia ada embel-embelnya X ini, gak usah dihafalin angkanya. Kata kuncinya laju penetrasi disebutkan R. Nah sudah, berarti cari yang ada embel-embel variabel X-nya. Oke. Berikutnya ini kayaknya lebih gampang nih. Apa jawabannya? Ini jawabannya apa? 2,34. Ada yang bisa? Nah, 2,34. Nah, ini tinggal dimasukkan saja, nanti Y sama dengan 3,57. Ya sudah, terus nanti X sama dengan Y dikurangin 2, ini tinggal masukkan ini, udah nanti ketemu X sama dengan 2,3. Ya, tinggal masukkan saja itu, makanya nggak saya bahas. Lanjut yang ini. Buat Dewi. Ada? Gak ada? Nggak ada. Mbak Siska ada? Oke, enggak. Salah satu pengujian yang dilakukan IPC menggunakan alat dan wadah dengan ruang bervakum, bertutup kaca, berisi larutan apa itu methyl blue. Apakah nama penguji tersebut? Methylene blue. Methylene blue. Apa? Antara D sama A. D sama A. D itu kenapa D? Check with heart itu apa? Sama. Nah. Oke, kita bahas saja. Check with heart. Nanti silakan bisa di browsing. Tapi di sini nanti yang pengen saya tekankan, nama lain. Kalau kita misalkan dulu S1, kalau kita pernah membuat ampul, itu setelah kita membuat ampul, kita panaskan di pemanas, bukan punchen, pemanas kayaknya dulu itu nanti langsung membentuk tutup ampul kayak gitu. Nah, untuk pengujiannya itu kita menggunakan larutan methylene blue. Kita masukkan autoclave kalau nggak salah namanya. Nah, itu kita rendam di situ, masukkan ke dalam beker glass. Nah, nanti di situ untuk apa? Methylene blue itu adalah uji light test, atau nama gampangnya bahasa Indonesianya uji kebocoran. Nah, ketika nanti ampulnya itu berwarna biru di dalam ampul, padahal warna cairan yang kita masukkan itu warnanya bening, maka ampul itu dinyatakan bocor. Pas penutupan mulut ampulnya itu yang kurang rapat, makanya di sini perlu adanya uji kebocoran atau light test. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti gak ada light test, cari uji kebocoran. Jadi di situ yang pengen saya titik beratkan. Nah, ini pertanyaan Mbak Yayang. Yuk coba Mbak Yayang. Kemarin kayaknya belum sempat tak jawab ini. Monggo hari ini tak jawabannya. Mbak Yayang ada? Ya ada Bang. Ini ya kemarin pertanyaannya kayaknya. Atau yang satunya? Iya. Industri obat akan melakukan analisis campuran paracetamol, ya, kafein dan asetosal. Polaritas yang diketahui dari terkecil hingga terbesar adalah aspirin, paracetamol,
Aspirin kurang dari paracetamol, kurang dari kafein. Urutan puncak yang muncul jika digunakan KCKT fase terbalik adalah ini kan fase terbalik. Kalau fase terbalik itu kan berarti Itu dari menggunakan kecil ke kolom. besar. Ya, kolom apa? Kolomnya dulu. Menggunakan kolom 18. Fase kan ada dua fase. Fase normal sama Fase normal sama fase terbalik. Fase terbalik itu biasanya menggunakan C18. Itu ciri khas kolomnya, teman-teman. Terus jawabannya? Kalau fase normal itu silikat gel. Berarti jawabannya kafein, paracetamol, aspirin. Enggak ya, Bang? Kafein, paracetamol, aspirin. Nah, kemarin jenengan jawabnya aspirin, paracetamol, kafein ya. Yang pas pertanyaan yang ditanyakan ke saya itu. Aspirin, paracetamol, kafein. Nah, sudah tahu salahnya di mana? Atau masih bingung? Udah, Bang, udah. Ini udah. Aku gak mudah. Jadi fase C18 itu adalah non polar. Itu diingat-ingat. Itu di soal ada C18 tabungnya itu ya, non polar. Nah, ini fase terbalik. Bisa disebutkan fase terbalik. Oh, bisa. itu. Ini saya blok ini. Fase terbalik. Fase terbalik itu ciri khas kolomnya yang digunakan adalah C18. Yang namanya KCKT atau HPLC itu kan ada kolom tuh yang untuk nyuntik cairan injeknya ini. Nah, itu kan namanya kolom. Kolomnya itu non polar. Sedangkan yang fase normal itu polar. Nah, teman-teman harus fokus. Jangan asal pokoknya urut kayak gini, dilihat dulu fase apa. Kenapa? Beda, teman-teman. Nah, kita bahas coba satu persatu yang masih bingung. Nah, polaritas. Aspirin lebih kecil daripada paracetamol. Berarti artinya aspirin lebih polar atau lebih non polar, teman-teman? Non polar. Jawab. Non polar. Non polar. Kenapa? Kan lebih kecil tuh berdasarkan polaritasnya ya, betul kan? Nah, berarti aspirin non polar. Nah, paracetamol sedikit polar, sedikit non polar. Nah, katakanlah imbang. Tapi di sini diteruskan lagi, paracetamol lebih kecil daripada kafein. Nah, pertanyaannya sekarang, kafein, nah, paracetamol kan di tengah-tengah tuh. Jadi dia nggak mungkin dia loncat dari tengah-tengah. Jadi kemungkinannya itu jawabannya ndak ini kok yang paracetamol tengah. Loh kok iso, Bang? Ya kan kita lihat dulu ini sebentar. Nah, lihat di sini kan para aspirin lebih kecil daripada paracetamol. Paracetamol lebih kecil daripada kafein. Nah, berarti kan urut paracetamol iki luwih gede sama aspirin. Nah, nek dibalikkan kayak gitu. Cuma luwih kecil sama karo kafein. Nah, berarti kan dia di tengah-tengah. Ini yang pokoknya paracetamol selalu di tengah-tengah. Nah, kayak gini yang jadi pertanyaan saya, kafein ini polar atau non polar nih kayak gini. Polaritas paracetamol lebih kecil daripada kafein. Berarti kafein polar atau non polar? Polar. Bingung? Nah, polar toh. Kenapa? Nah, wong kafein ini bacanya terbalik kan, dibaca terbalik kan misalkan kayak gini. Itu kan cara gampangnya kurang dari ini kan ditambahi strip dari sini kan dari lebih kecil. Nah, kalau lebih besar dari ditambah strip di sini besar ya toh. Nah, ini cara membacanya jenengan bacanya dari sini, dari paracetamol ini, berarti paracetamol lebih kecil daripada kafein. Tapi tak balik, kafein itu polaritasnya sangat besar
daripada paracetamol. Betul kan? Nah, ini balik kan bacanya kafein lebih besar daripada paracetamol. Berarti artinya kafein polar. Nah, prinsip KT-KT prinsipnya like dislike. Pokoknya yang polar non polar berarti sing non polar itu metune carry. Nah, sing non polar sopo? Aspirin. Berarti sing metu dhisik sopo? Nah, di sini kan diurutkan puncak yang muncul duluan toh, urutan puncak yang muncul toh. Berarti ya yang muncul siapa dulu? Itu kafein. Kenapa kafein non polar wis wegah karo C18 iki. Nah, tetapi berikutnya siapa? Paracetamol. Nah, berikutnya siapa? Yo aspirin. Kenapa? Nah, aspirin sama-sama polar, dia jagongan karo istilah kata C18 yo senengan sampai suwi yo gak popo. Makanya dia keluarnya wis keri-keri gak popo. Lah nek kafein itu beda pendapat dengan yang C18. Makanya ini metune yang disik-disik. Nah, makanya di sini jawabannya yang pertama adalah kafein, paracetamol, baru aspirin. Nah, tetapi ketika ini nanti dirubah fase normal, ya dibalik. Yang polar itu metune carry. Kenapa? Lah tabungnya polar kok. Ya kafein wae seneng to jagungane. Berarti yo aspirin dhisik sing metu, paracetamol pakai kafein. Jadi seperti itu. Sudah. Nah, ini juga kemarin sudah kita bahas. Ini jawabannya apa? Kalau yang masih ingat? 10. Ada yang ini? Ada yang bingung? 10 toh? Iya. Jadi di situ margin itu nanti masih dikurangi fixed cost. Jadi marginnya itu ketemu 30 dikurangi fixed cost-nya 20, makanya dapatnya adalah 10. Nanti bagi teman-teman yang masih bingung, silakan langsung Bang itu dibahas saja. Nah, monggo. Enggak ya tak skip terus. Untuk BEP ini soal itu bingung kemarin. Bingungnya di mana? Mbok, aku toh Bang nek soal BEP, soal TOR wis mbok sik ngono lho Bang. Kuale-wale. Nah, itu susahnya kalau sudah mbosek itu wis buar itu. Nah, jadi dilihat rumus BEP itu ada berapa. Jadi dilihat saja. Kalau misalkan kayak gini, rumus BEP itu biasanya ada ini, terus dibagi variabel unit. Terus kalau misalkan ada harga per unit berarti itu sebagai faktor pengurang. Jadi harga per unit jadi kayak gini, biaya tetap. Intinya itu ngene ae wis lah. Intinya itu BEP itu kan bak bu. Piye carane iso entuk bak bu iku piye carane. Wis koyo ngono ae, pol gampang. Nah, di sini tetapi itu kalau misalkan dia angka dalam arti dia tidak ada variabel variabel unit atau harga per unit. Kalau ada harga per unit itu nggak bisa kita langsung pakai logika. Kenapa? Nggak akan masuk karena dia ada rumus tersendiri. Jadi BEP sama dengan di sini adalah biaya tetap. Biaya tetapnya adalah 45 juta bagi sini adalah pembaginya harga per unit 20.000 dikurangi harga variabelnya, harga jual, harga variabel. Nah, harga variabel iki apa to janjane? Harga variabel unit. Harga variabel itu harga jenengan gawe bahan baku. Itu harga variabel. Gampangannya seperti itu, Bu. Coba jenengan amati ini. Ini jenengan artinya apa toh, Bu? Jenengan gawe aku bingung nek wis ana harga variabel be harga unit gitu-gitu. Nah, makanya dilihat dulu. Jenengan gawe roti itu harga variabel. Kabeh bahan bakune iku 12.000. Wis termasuk ngitung kompor gas piye carane, pokoke 12.000 lah. Nah, ternyata roti ini jenengan jual 20.000.
Berarti harga variabel itu apa? Ya harga semua bahan baku jenengan. Harga jual per unit, ya harga sing jenengan jual. Berarti ini artinya apa? Laba toh. Untuk mencari labanya toh. Iya enggak? Dia iya, harga Bang, jual iya. dikurangi harga kulaan toh. Nah, ya sudah, tinggal ini berapa? 8.000. Coba 45 juta dibagi 88.000. Hasilnya nanti 5625. berarti ya 52. Nah, jadi logikanya kalau BEP itu jenengan itu logikanya seperti ini loh. Ojo nyerah dhisik, gampang jane nek BEP itu di logika. BEP itu artinya apa? Bak, Bu, ora untung ya ora rugi. Itu BEP. Nah, jenengan membangun apotek iku entek 45 juta. Ben jenengan gak bak, Bu, ya toh, BEP ben jenengan gak rugi, ben mencapai BEP, harus jenengan kan kudu ngentokno untung engko iso sampai 45 juta. Nah, bangun apotek semene. Jenengan setiap transaksi itu harga variabel iki, yo harga variabel itu istilah kata nek misalkan di apotek yo harga kulaan obate. Nah, wis didol payune semene. Untungnya itu berarti kan 8.000 per unit. Nah, ben jenengan iki ben gak ben bak, Bu. Nek 8.000 iku ping piro iso untuk 45.000 kan? Ya sudah, tinggal nek cara cepet ya 45.000 dibagi 8.000 ketemulah ini. Nah, BEP itu logikanya seperti itu. Pokoknya dia piro modale golek labane. Itu paling enak. Kan ini nggak ada labanya toh, kita cari labanya dari mana, Bang? Ya harga variabel itu ya harga kulaan atau harga bahan baku semuanya. Harga jual ya itu harga sing sesuai dengan sudah dikalikan oleh margin, itu BEP, Bu. Jadi seperti itu. Bang, tanya Bang. Perlu harga rumus, oke ya. Apa? Maksudnya BEP itu berarti gimana Bang? Setelah ketemu 5625 itu artinya gimana Bang? Jadi artinya kalau misalkan jenengan jadi petugas apoteker, jenengan ya ini ya bukan rupiah, Bu. Ini adalah jumlah unit yang harus jenengan jumlah yang harus dijual. Iya. Gitu. Harga jualnya 20.000 itu sebanyak 5625 gitu ya. Kulaane jenengan. Ya pokoknya intinya bukan 20.000 toh, Bu. 20.000. Nah, yo intinya pokoknya intinya jenengan harus menjual 20.000 ini atau 20.000 langsung, jenengan nggak perlu ngalihkan ini dengan 20.000 itu nanti langsung untung. Nah, tetapi jenengan kan 20.000 ini kan jualnya tahun jenengan toh, nah tapi kan belum bos sudo kulaane per hari. Jenengan gawe roti ini kan gawe kan ngetokno duit 12.000, makanya yang dihitung itu adalah untungnya tok. Nah, nek aku gawe sak roti itu untungnya 8.000, modalku 45 juta, aku tuh adol berapa roti hanya seperti itu. Makanya di sini aku harus menjual 5625. Ketika aku sudah menjual ini, saya sudah dikatakan mencapai BEP. Lah nek saya nanti menjual 5626 Bang, ya itu berarti jenengan sudah untung. Seperti itu. Berarti item jumlahnya ya itu ya 5625. Kan memang logikanya mosok iki rupiah ada kaya loh. Nah, itu memang aku enggak. Jadi rumus BEP itu ada yang rupiah, ada yang ya, deal ya. Oke, selanjutnya ini berapa? Langsung saja, ayo biar lebih cepat, nggak usah ditunjuk. Berapa ini? Berapa? Sudah ada yang ketemu? Modal plus aktiva. Dibagi
dibagi laba bersih. Modal plus aktiva dibagi laba. Nah, nanti dimasukkan sendiri, ketemunya adalah 373,7 Bang, mau tanya Bang. Oke. Kalau ROE Ya. itu bukannya rumusnya itu laba bersih bagi modal ya Bang? Kan kalau itu kan kayak ekuitas sama kayak investment kan? Bukannya kayak laba bersih dibagi sama modal. Laba bersih dibagi Nah, aku bingung nih. modal. Itu Soalnya anu yang di bawah kok rumusnya modalnya kok. ROE kan gitu Bang. Kalau ROE kan ekuitas. Jadi kan laba bersih bagi sama ekuitasnya atau modalnya Bang? Berarti ketemunya berapa? Ketemu nggak nih? Nek misalkan kita aplikasikan seperti itu. Nah, nggak ketemu. Nah, itu yang agak Nggak susah dapat ya. jawab. Rumusnya laba bersih dibagi. Masuk saja Bang, masuk ke coba. Kalau misalkan rumus aslinya ya, sama dengan laba bersih dibagi modal. Modal. Betul? Oh. Aku ya bingung betul? iki. Nah, Bang, laba bersihnya berapa? Permisi Bang, Ya, boleh bantu ke Bang? ya, monggo. Ya, Boleh, jadi monggo. menurut saya kalau ada baca dari Ivoni itu ROE yang laba bersih bagi modal itu yang kalau nyari persen ROE-nya. Kalau yang modal plus aktiva dibagi laba bersih itu dalam rupiahnya Bang. Saya taunya kayak gitu sih. Betul. Nah, ini yang lebih gimana? Memang Modal plus ada dua aktiva. rumus. Kalau kita mencari laba bersih plus modal, logika saja. Laba bersihnya berapa? 1.500.000, 150 juta. Modalnya berapa? Modalnya di sini tadi berapa? Modal. Mana modal? Nah, 450. Berarti kan lebih kecil kan? Nggak memungkinkan kan metu keluar jutaan. Nah, wong 1,50 dibagi 450 kok. Nah, di sini tepat apa yang disampaikan Masnya tadi. Ketika ROE kita menggunakan rumus ini itu untuk mencari persen ROE. Tapi kalau yang diminta itu adalah jumlah ROE tadi apa pengertiannya biar enak diterjemahkan. Nanti saya bantu. Kalau saya sendiri untuk mengartikan agak sering lupa. Jadi nanti saya bantu terjemahkan coba biar lebih enak. Yuk, siapa yang tahu pengertian ROE apa tadi? Ojo pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia nih. Nek BEP kan babu, ROE. Yuk, siapa? ROE apa ROE? Imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas. Jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas. Oh, tapi itu nak Masih dinyatakan susah dalam diterjemahkan setting, mungkin. Bang, berarti itu kembali. Bang, ROE, ROI, ROA ki artinya Ya. apa lho Bang bahasa Indonesia nih? Nah, makanya itu ROI, ROE. ROA, ROE. Nah, ayo paling enak ngono sih. ROE. Karo ROE. ROE. Perhitungan return of equity. Kalau ROA itu aset. Aset. Equity itu apa berarti? Saya tak searching Bang. Masih ngerti?
Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau dari pengertiannya ya, ROE itu adalah fungsinya dulu seberapa banyak untung yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham pada perusahaan tersebut. Nah, itu dinyatakan dalam persen. Kalau dinyatakan dalam persen, kalau enggak, di mana itu rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Jadi mengukur pentingnya. Sebentar. Intinya itu ada sudah ketemu? Coba. Kalau kita misalkan menganalisa dari ini sih, kalau rumus ini ada yang sudah ketemu? Yang rumus ini? Sudah Bang, hasilnya 3,76. Ya, maksudnya rumusnya ada, benar, rumusnya benar. Rumusnya ada benar. Nah, yang ini kan tadi ada di Master UK pun ada, di Foni pun ada ya, untuk yang mencari persen ROE. Tetapi yang ini ada. Nah, yang namanya ROE tadi itu adalah kalau kita logikakan tadi sekilas ya, itu berhubungan dengan laba dan berhubungan dengan investasi. Intinya kan kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan tarik garis besar yang namanya jumlah aktiva itu yang kemarin sudah saya jelaskan itu apa Bu? Ada yang masih ingat? Aku ini berlali soalnya. Sumber ekonomi nilai kekayaan tertentu harapan memberi manfaat sosial yang dapat diukur dengan satuan nomor. Nah, jadi aktiva itu koyok aset lah istilah kata, di mana dia bisa digunakan. Yo, koyok istilah kata yo, aktiva itu inventaris lah kurang lebihnya. Nah, jadi ketika misalnya kita memang tadi kita sekilas membaca dia berhubungan dengan intinya investasi dan keuntungan, jadi yo tidak akan jauh dari apa, dari modalnya berapa, aktiva itu inventarisnya berapa, itu kan termasuk modal nih, makanya dia dijumlahkan. Nah, berapa laba bersihnya per tahunnya itu berapa, makanya di sini ROE pengembalian equipmentnya itu mencapai berapa, itu mencapai 3,7 juta per tahun. Jadi ini istilah kata itu investasi jenengan akan balik, akan untung mungkin ya, ini masih menurut pendapat saya, nanti kalau misalkan salah monggo ada yang mau benarkan atau misalkan ada yang lebih tahu lagi monggo. Jadi ROE kemungkinan itu investasi jenengan akan mengalami keuntungan per tahunnya itu adalah 3,7 juta dengan tadi investasi dengan modal yang sejumlah ini dan modal aktivanya adalah ini. Nah, untungnya per tahun adalah ini. Jadi nanti jenengan itu bisa memiliki keuntungan per tahun itu bisa mencapai 3 atau ROE-nya adalah 3,77. Jadi ini nanti tinggal masukkan saja. Ada yang mau nambahin? Jadi ROE yang laba bersih per modal tadi itu untuk persen ROE, intinya itu saja. Kalau ketika di sini ditanyakan ROE dalam jumlah uang,
itu adalah modal plus aktiva dibagi laba bersih. Oke. Ya. Oke, ini juga kemarin sudah pernah saya bahas. Jawabannya apa? Langsung saja. Tinggal dijumlahkan semua kan ini. Jawabannya adalah cash flow minus apa Bang? Apa? Cash flow minus. Cash flow minus. Cash flow minus. 155. Flow minus kemarin kalau enggak salah apa ya? Yes. Uang keluar bukan Bang? Ya, jadi kayak apabila pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, nah itu adalah cash flow minus. Jadi into equity tapi metune akeh. Banyak cara wong Jawa besar pasak daripada tiang. Itu cash flow minus. Oke. Jadi ini minusnya segini. Dia mengeluarkan cash per bulan itu segini, pelunasan kredit juga keluar segini, ya sudah, berapa cash out yang dikeluarkan? Nah, semua keluar semua, ya tinggal ditambahkan. Totalnya adalah 155 juta. Oke. Untuk ini apa? Ini sering banget, bahkan bisa dikatakan soal idaman UK. Selalu di UK ada soalnya. Ini jawabannya apa? Yang B Bang, confidential. Nah, untuk yang kemarin, misalkan yang ini dikembangkan lagi itu kayak yang kemarin itu contohnya dia menjelaskan ini ada pasien, nah ini kita diskusikan lagi. Ketika misalkan ini kan kita sudah tahu nih etikanya adalah confidential. Nah, tapi pertanyaannya kemarin lebih dikembangkan lagi itu untuk UK yang 30 mungkin. Nah, kenapa dikembangkan? Bagaimana Bang maksudnya? Jadi ketika pasien itu datang ke sini ke apotek, nah, apoteker menjelaskan ini, padahal ini harusnya pelan-pelan, istilah kata rahasia, nah, nggak boleh banter-banteran. Nah, ternyata di apotek itu bising. Nah, apoteker jelaskan di situ sebelahnya ada pasien yang menunggu antrian, dia juga belum dilayani sambil duduk. Nah, ternyata karena bising, apoteker menjelaskan dengan suara yang keras. Nah, etika apa yang dilanggar? Yang jadi 2 poin pertama yaitu A, apoteker salah dalam melakukan PIO tidak dilakukan di ruang konsultasi. B, apoteker melakukan PIO untuk vaginal dose dengan suara yang keras. Itu teman-teman kalau menemukan soal seperti itu, jawabannya adalah yang suara keras atau ruang konsultasi. Kira-kira Ruang konsultasi. Apa? Ruang konsultasi, Bang. Ruang konsultasi. Kenapa? Di sini sudah disebutkan kerahasiaan. Nah, berarti dia harusnya ini harus di ruang konsultasi apoteker. Nah, baru nanti dia boleh menjelaskan secara pelan-pelan. Nah, etika dia menjelaskan secara keras itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah ruang konsultasi. Nah, ini yang masuk kelas A. Sudah bisa semua? Belum Bang. Jawabannya apa? Bingungnya apa ini? Jadi tinggal dikalikan semua dulu dengan dari dengan 500 sama dengan 20.000
sama dengan, tinggal dikalikan 50 kali 100, 5.000 sama dengan 700. Nah, setelah dikalikan, obat yang masuk Pareto A itu obat yang memiliki berapa? Nilai omset berapa? Tinggi. Pareto 80%. paling tinggi ya, yang paling tinggi kan? Nah, berarti logikanya, sederhananya, yang paling mahal yang mana? Itu adalah Pareto A. Makanya di sini yang paling mahal sudah terlihat dari harga per unitnya saja, itu yang paling mahal adalah amoksiklat sirup kering. Makanya di sini paling mudah adalah ini. Seperti itu. Loh, lah nek carane piye, Bang? Ya nek pengen cara lama ya iki dijumlahno kabeh. Terus ketemune berapa itu modal total, ya wis 20.000 dibagi modal total kali 100. Itu dia akan masuk persen yang mana. Nah, itu dia akan masuk nanti Pareto yang mana itu terlihat di situ. Oke, paham ya? Bang, maaf Bang, ulangi Nah, Bang, cara tadi gampangnya keputus ya suaranya. tadi. Nah, jadi intinya Pareto A itu kan yang paling mahal atau yang paling persenan yang paling besar. Nah, cari saja. Ini ini yang termahal yang mana? Nah, berarti yang termahal adalah amoksiklat. Kalau misalkan dengan cara perhitungan, ya sudah. Ini total semua, totalnya berapa? 20.000 bagi total kali 100. Nah, nanti di situ terlihat mana apa yang masuk Pareto A, mana yang Pareto B, mana yang Pareto C. Berarti kalau di situ Pareto C-nya yang mana? Ini Pareto C itu biasanya obatnya sing paling murah, metu regane paling murah. Jadi ini nanti dihitung lagi, Bu. Jadi di sini dia harus dipresentasikan antara yang ini dengan yang ini. Tidak bisa kemungkinannya nanti CTM ini. Jadi dia harus tetap dengan harus hitung tadi, persenkan tadi. Nanti tak kasih contohnya. Yang kalau yang di Sifar mungkin sudah pernah lihat contoh apa namanya Kompre. Di situ kita pernah menghitung Pareto A dan Pareto B. Nanti saya kasih contohnya, jadi dengan bisa paham. Oh, ini tuh cara persenannya. Oh, ini tuh Pareto A. Nah, nanti saya kirim contohnya. Oke. Iya Bang. Resep perseorangan kuncinya. Terus penggunaan sekali pakai. Jenis obat yang diterapkan adalah apa? UDD. Bang. Kenapa enggak IP? Apa alasannya? Padahal resep perseorangan loh. Nah, kenapa enggak IP? Sekali pakai. Betul, kata kuncinya di situ teman-teman. Jadi jangan salah fokus. Ketika di sini resep perseorangan, tapi dia penggunanya sekali pakai. Nah, itu adalah UDD, unit dose. Tetapi nanti kalau di situ sekali pakainya hilang, hanya resep perseorangan dan diganti oleh Rajal, apotek rawat jalan, maka dia menujunya ke IP. Paham? Jadi perbedaannya di situ. Fokusnya penggunaan sekali pakai itu mesti UDD. Lanjut. Untuk IGD, ciri khasnya selalu apa? Stok Bang. IGD. Kenapa? Lor stok iku sing ibu kadang perawate dewi. Gini nek yang pernah PKPA di UGD biasanya kan kayak gitu, perawatan jipuk dhisik mulai kayak nulis. Jadi enggak harus resep kita nganu, jadi wis digawe nang floor stock saja. Jadi nanti kita hanya memantau mana obat yang sudah kepakai, mana yang belum. Jadi seperti itu. Nah, Lasa ini juga sering keluar.
Rasa sudah paham ya prinsipnya ya. Yang penting namanya sound alike dan look alike. Jadi yang didelok itu koyo podo, yang didungokno itu podo, dipisah. Nah, yang sama yang mana? Ini yang sama kan ini dong. Ini harus dipisah. Berarti yang jawab yang mana? A, B, C, D. Mana? D, Bang. Ini salah. Kenapa? Karena nggak dipisah. Ini salah karena nggak dipisah. Ini juga nggak dipisah. Nah, ini juga nggak dipisah. Nah, sudah terlihat jelas jawabannya mestinya high alert. Nah, ini juga sering keluar. Nah, yang termasuk high alert adalah KCL. yang nah, NaCl itu masuk high alert enggak, Bu? Yang 3%. Yang 3%. Yang 3% yang NaCl. Kalau yang 0,9 enggak. Fokus ya teman-teman nanti. Kalau NaCl yang 3% masuk high alert. Tapi kalau dia 0,9 tidak masuk. Jadi jangan bingung ketika nanti di sini ada NaCl 2, NaCl 3% sama 0,9, pilih yang 3%. Jadi itu catatannya untuk high alert. Untuk ini berapa? APP-nya 105, pembayaran secara prasarana 12 juta, pendapatan 125 juta. Berarti keuntungan dibagi, keuntungannya dari mana? Ya pendapatan dikurangi harga pokok dikurangi pembayaran. Berarti totalnya adalah 8 juta dibagi pendapatannya berapa? Pendapatannya adalah 125 juta kali 100%. Hanya 6. Nah, ini juga. Ini berapa? Keuntungan 15%, diskon 2,5%, harga satuan 25,435 ya sudah 25,435 dikalikan apa? Dikurangi diskon dulu atau dikalikan margin dulu? Kalau margin dulu ya. Kalau difaktur diskon dulu. Iya, diskon dulu. Nah, jadi jawabannya 28. ini dikalikan 19. Oke, 28, 5, 9. 28, 5, 19. Dikalikan diskon dulu. Oke, dikalikan diskon dulu, baru dikalikan margin. Kenapa lah? Faktur harga satuan ini dianggap sudah BPM. Nah, berarti terus dikalikan diskonnya. Nah, ketemulah harganya. Nah, harga itu kita keinginan keuntungannya berapa? Tinggal dikalikan margin. Nah, yang ini sudah bolak-balik. Di sini faktur pembelian. Nah, titik fokus faktur pembelian berarti 700 atau 720. Ini kemarin masih perdebatan ya. Ada yang mengatakan yang bisa memasukkan semua itu ya. Nah, yang ini nanti monggo. Nah, yang saya tahu itu di buku Ivoni itu pun
Kalau yang kemarin itu retur pembelian, kalau yang ini kan faktur pembeliannya itu sama apa beda? Beda. Retur itu berarti jenengan duitnya dibalik no. Nek faktur pembelian jenengan mengeluarkan uang untuk beli. Jadi beda. Makanya ini saya jelaskan. Kalau misalkan memang menggunakan rumus yang kemarin disampaikan Mas Abasa sepertinya, nah itu dia menggunakan semua option ini. Ternyata bisa ketemu, tetapi saya juga kurang begitu paham rumusnya dari mana. Cuma yang saya dapatkan, kalaupun di Ivoni ataupun Master OK itu dia tidak menggunakan biaya operasional dan penjualan. Nah, makanya jika tidak menggunakan penjualan dan operasional, itu jika faktur itu adalah 720, tetapi jika retur itu adalah 700. Dibedakan. Kalau di sini retur adalah 700, tapi di sini kalau faktur itu adalah 720. Oke? Ada yang masih bingung? Tidak. Lanjut. Nah, kalau yang ini kebutuhan, ya tinggal CA kali pengen berapa bulan toh ordernya. Nah, berarti pengen berapa bulan di sini? Di sini sepertinya dia suruh order berapa bulan nih? Untuk pengadaan insulin diketahui lead time adalah setengah bulan. Bulan rata-rata bulan lalu sudah ada minimal stok. Oh, di sini berapa stok minimal yang harus dimiliki oleh apotek tersebut. Nah, minimal stoknya berapa? Ada yang bisa? Rumusnya apa? 2000 dan Bang 2 SS. 2 SS. Tapi kalau misalkan dipisah ketemunya sama 2 SS. Sama kan? Kalau dipisah itu kan berarti SS-nya itu 1000, CA itu di sini CA kebutuhannya rata-rata 2000 kali setengah bulan 1000 sama. Berarti di sini jawabannya adalah sama. Berarti CA kali lead time itu juga ketemunya 1000, SS-nya juga 1000, berarti sama, enggak kayak kemarin. Kayak kemarin kan beda. Makanya kita lebih condong ke dipisah dulu, jangan langsung 2 SS. Nah, ini ROE lagi. Tadi seperti tadi toh, berarti modal tambah aktiva dibagi laba bersih. Nah, baru nanti ini ketemunya adalah 59. Coba nanti dicoba sendiri. Nah, payback period. Jarang tau ini. Nah, ada yang bisa? Apa kuwi, Bang? Payback period apa itu? Ada yang tahu? Sama kayak Tor dan Bang? Sudah, saya kalau rumusnya. Kalau ada yang sudah tahu, monggo boleh sampaikan. Artinya apa Mbak Anggi? Payback. HPP per persediaan rata-rata ya, sama TOR, malah lebih ke sama dengan TOR dia. Kalau nggak salah Rumusnya, perputaran persediaan Bang, kepanjangannya. Perputaran persediaan sama kayak TOR. Jadi HPP
Kayak tor toh, dibagi rata-rata persediaan. Nah, HPP-nya berapa? 1,2. Nah, rata-ratanya berapa? Nah, rata-rata otomatis sediaan awal ditambah sediaan akhir dibagi 2. Nah, dapatlah jadinya 1,2. Oke, jadi rata-rata dulu ya. Ini ditambah ini dibagi 2. Untuk yang ini penjualan HPP kali faktor penjualan ya. Bang Pendi mau tanya. Ya. Itu yang ROE tadi, yang di atasnya tadi loh Bang, itu tadi nggak ada jawabannya, itu gimana? Masa? Atasnya ini. 90 juta atasnya ini. Ini toh? Yang ini. 90 juta ditambah, iya 90 juta ditambah 75 juta berapa? Oh maaf, masalah ketik. Nek kayak gini ada hilang 2 nih resikonya tinggi. Bang. Oke? Oh. Enggak, ini tadi hilang mungkin pas kopas ucul siji. Jadi yang benar ini adalah 28 juta. Kalau 28 juta ada toh? Coba dibagi hasilnya. Ada Bang. Jadi bukan 8 juta ya. Oke, terima kasih koreksinya. Jadi biar nggak bingung. Oke, untuk yang HPP paham semua ya? Penjualan sama dengan HPP kali faktor penjualan. Tinggal dikalikan, ketemulah 16. Nanti yang bingung langsung ngomong seperti tadi saja, enggak apa-apa. Nah, ini ROI. Nah, ROI itu laba bersih dibagi total investasi atau modal. Nah, laba bersihnya dari mana? Laba bersihnya ya dicari dari sini. Ini kan ada omset, ada modal awal, ada harga obat, ada biaya produksi. Nah, laba kotor dulu dicari dari penjualan, omsetnya dikurangi modal, dikurangi biaya produksi. Nah, jadi omset laba kotor itu dari omset dikurangi biaya produksi 23 juta. Nah, laba bersih dicari dari laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Beban usahanya berapa? Beban usaha itu harga obat ini. Nah, berarti 230 dikurangi 200 sama dengan 30 juta. Dibagi total modal awal 50 juta. Berarti 30 juta dibagi 50 juta sama dengan 60 juta. Jawabannya adalah 60 juta. Nah, ini juga jangan sampai salah. Lasa sing dibedakno itu yang mana? Nah, sing podo tulisane ditulis cilik, sing beda tulisane ben apa gak salah ditulis sing gede. Makanya di sini yang tulisannya beda itu ditulis besar. Dibedakan itu adalah untuk lasa. Sing tulisannya sama itu ditulis cilik-cilik, jangan kebalik. Untuk peraturan ini sepertinya hampir sekarang untuk UKS 29 sampai ke depan sini itu hampir sudah tidak ada. Di angkatan saya saja, saya semalaman belajar untuk peraturan itu yang keluar hanya 1 nomor, UGI hitungannya. Nah, kenapa? Itu juga peraturan yang familiar. Nah, jadi ini kalau misalnya peraturannya di sini, teman-teman nggak usah terlalu fokus untuk peraturan. Kenapa? Karena kalau teman-teman masih banyak punya waktu untuk belajar, monggo hafalin peraturan nggak apa-apa. Tapi nek misal kepepet nggak dihafalin pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang keluar itu hanya sedikit banget. Nah, kalau di sini Amruti ini menembus resep, paten diganti, namun
Tidak ada. Anda menyarankan untuk mengganti obat generik berlogo. Nek menyarankan ganti obat, itu mesti menggunakan PP nomor 51 2009. Nah, ini berapa? Yuk. Berapa? 3. Ya, kenapa? 3. Karena Sipa itu 5 tahun, dia ngurus 2 tahun yang lalu. Jangan bingung ya. Nih, hilang. Nah, yang dapat dieliminasi adalah menekan biaya seperti yang kita sampaikan kemarin, berarti Asam laktat. nggak ada. Atau yang Asam laktat. asam laktat kok CN atau NA. Kemarin kan sudah dijelaskan, yang diutamakan adalah asam mefenamid dulu. Ada nggak? Nggak ada toh? Nah, berikutnya kalsium. Ada nggak? Nggak ada. Nah, jawabannya benar asam laktat. Jadi jangan bingung. Nek ada asam mefenamid bang, ya asam mefenamid dulu. Jadi seperti itu. Bang, berarti misalkan asam mefenamid enggak, kalsium enggak ada, asam laktat langsung larinya ke fit C sama B itu, Bang. Ya, urut lagi ke atas lagi. Ke atas ini Tuh, lagi. ke atas lagi. Enggak langsung ke vitamin C sama B6. Iya tuh. Vitamin C B6. B6, enggak ya? Kan ini sama ini sama ini sama ini tuh Bu. Nah, berarti kan vitamin C sama B6 ini beda tuh. Kenapa? Dia kan udah V ini. Dengan mengeliminasi yang itu lebih istilah kata tidak disarankan. Sarankan itu E dulu, esensial dulu. Nah, jadi nek enggak fit C, ya ke atas ini. Bukan ke sini. Nah, jadi fit C dulu, hilangkan enggak boleh kurkuma, ranitidin. Nah, baru nanti boleh ngulik-ngulik yang V ini. V itu pokoknya alternatif terakhir pol. Intinya kayak gitu. Kenapa? Dia vital. Jadi nggak boleh asal hilangkan. Walaupun di sini entah paracetamol, vitamin B kok dibuat vital, saya juga kurang tahu. Tergantung yang membuat soal. Biasanya secara real ya enggak vital banget untuk vitamin B. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, di sini satu bed 1:50 untuk rajal. Untuk ranap 1:30. Nah, ini karena ranap, nah berarti 1:30. Satu apoteker boleh mendampingi 30 bed. Berarti kalau di sini ada 150 bed, berarti butuh 5 apoteker. Paham ya? 5 atau 5. Itu kan kekurangan, Bang. Berarti kan kurang 4 lagi toh, kan udah ada 1. Iya. 4. Oh iya. Kayak 5 apoteker yang dibutuhkan karena di sini sudah ada 1 apoteker. Nah, fokus ya nanti jangan sampai salah seperti saya tadi. Nah, jadi di sini dia membutuhkan kurang 4 apoteker. Karena apa? Karena di sini juga yang dikatakan jumlah kekurangan apoteker. Sirup antasid mengandung apa? Antasid apa ya? Komplekso. Komplekso. Ya, sama dengan dia mengandung logam, dia sama dengan komplekso. Jangan bingung bu antasid. Nek diganti selain antasid, misalkan diganti obat penambah darah, menggunakannya apa? Sangobion. Berarti FE. Berarti menggunakan
Komplekso. Apa? Komplekso tetap. Kenapa? Karena dia juga logam. Ya, komplekso tetap. Oke, lanjut. Gudang banyak apoteker menyuruh TTK untuk nebu. Catat catatan apa yang dimaksud? Nah, ini berarti artinya. Nebulos. Di resep di suatu rumah sakit tidak ada resep eritromisin di gudang. Banyak apoteker Overstock. Itu berarti ya Bang ya. Ya. Berarti dia di gudang banyak apoteker. Nah, jadi dia di sini adalah overstock. Kalau slow moving, yo metune alon jarang keluar. Kalau fast moving, yo sing metu koyo kacang, metu terus. Dead stock karo end stock itu hampir sama kayaknya. Jadi dia nggak nganu, nggak laku, nggak tahu metu bertahun-tahun, berbulan-bulan, itu dead stock. Oke, soal terakhir. Nah, antibiotik untuk memecah cincin beta laktam berarti menggunakan NaOH. ciri khas NaOH. Oke, sudah selesai. Bisa saya carikan materi yang baru. Nanti kita bahas lagi, ya. Mau tanya yang HPP. Yang HPP tadi kan jawabannya 700 juta. Nah, itu berarti sama faktur pembelian ya, yang 710 kurangi 10 juta. Yang HPP itu yang ada faktur pembelian. Ya. Yang ada faktur pembelian. Ini itu berarti dikurangi faktur pembelian ya? Iya, dikurangi 10 juta. Jadi 90 juta ditambah 700 juta. Nah, terus nanti tinggal di situ dikurangi sediaan akhir, karena itu faktur pembelian berarti dibalik toh. Nah, berarti ditambah 10 juta, ditambah bukan dikurangi. Oh, ditambah. Berarti jawabannya 720. Iya toh. Iya, 720. Kalau retur pembelian, jadi kalau faktur pembelian itu berarti ya balik duitnya. Oke. Yang rumus nanti bandingkan ada tadi flow minus tadi kan, yang cash flow minus sama cash out cash in, jawabannya apa? Rumusnya tinggal dimasukkan semua. Di sini kita tidak menggunakan rumus sebenarnya, karena dia di sini adalah logika saja. Tadi nomor berapa? Aku ketinggalan yang cash out. Ini toh. Nah, kita logika saja, kan yang ditanyakan cash out yang dikeluarkan apotek, ya toh. Nah, cash flow minus, dia itu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi dia ini kan minus toh. Minus berarti kan jenengan nomboi 45 juta. Keluar toh. Nah, cash in untuk bulan Februari artinya jenengan bayari gaji lah kurang lebih itu 75 juta. Metu neh toh duitnya pelunasan kredit. Nah, bayar naik kredit. Oh, ganti share screen toh iki. Urung, kat mau urung. Oh, alah terus salah menyet berarti tadi. Oke, ini toh. Wes ketok. Nah, belum. Tolong ya. Cash out, wes. Wes ketok. Kampung. Cash out berarti kan yang keluar, kita keluarkan. Cash flow minus artinya berarti kan pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Berarti kan kita tombok 45 juta. Cash in bulan Februari artinya mengeluarkan duit gaji. Jenengan yang metuk noneh. Berarti 75 juta. 45 juta tambah 75 juta berarti 120 juta.
Nah, pelunasan kredit, bayar kredit yang metu duit nih, berarti 120 juta ditambah 35 juta. Makanya di sini adalah 155 juta. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah? Sudah, Oke. Bang, terima kasih. Oke, untuk malam hari ini kita cukupkan dari sekian. Yang belum mengerjakan TO atau yang pengen mengerjakan TO, saya persilahkan sesegera mungkin agar saya bisa tahu kemampuan teman-teman itu sampai mana di hari H-7 ini, H-7 atau H- berapa ini. Nah, saya tunggu, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya pas semoga bisa keluar sama persis dan teman-teman bisa menjawab dan benar, dan bisa lulus 100%. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.